ini 11-3 11-2 Saksikanlah persembahan dari kelompok 1 kelas 11-2 cerita rakyat Nusantara Purbasari dan Lutung Kasaru. Alkisah, di tanah Pasundan hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai 2 orang putri. Ia adalah Purbararang dan sang adik yang bernama Purbasari. Pada suatu hari, raja memutuskan untuk menunjuk Purbasari menjadi ratu dan menggantikan posisinya sebagai raja. Anak-anakku, kemarilah, aku ingin menjelaskan sesuatu. Ada apa, ayah? Aku sudah menentukan siapa yang akan menggantikanku. Purbasari, naiklah tahta, gantikan posisiku. Akan tetapi, keputusan itu membuat Purbararang marah. Ih, ayah, akan budi sulung. Seharusnya ayah milikku sebagai ratu, bukan malah dia. Tidak, keputusanku sudah bulat bahwa yang menjadi ratu Purbasari bukan kau. Suamiku, tidakkah keputusan ini perlu kau pertimbangkan lagi? Keputusan ini dapat membuat perpecahan dan perang dingin. Diam, kau tak berhak menentukan, akulah rajanya. Purbararang merasa marah dan iri setelah mendengar pernyataan Prabu Tapa Agung, ayahnya sendiri. Tak lama dari itu, ia pun bergegas menemui nenek sihir yang ia yakini sangat sakti. Niatnya buruk, ia ingin mencelakai Purbasari dan membuatnya tak bisa menjadi ratu. Purbararang, mengapa kau di sini? Ada yang bisa kubantu untukmu? Nak, bantu aku. Aku ingin merubah Purbasari menjadi jelek. Hah? Hanya itu mudah, asal ada imbalan yang serupa. Halah, kurkui tak naik sekantong emas wes. Tapi ramamu nek ramajur tak pasti kayak gubuk tuamu kuwi dadi ajur mungkur. Ini campurkan dengan minuman miliknya. Kupastikan ia akan berubah jadi jelek keesokan hari. Akhirnya dapat juga. Ini upamu. Tapi ingat, aku tak pernah bermain-main dengan omonganku. Terima kasih, terima kasih. Nenek sihir pun memberikan racun hitam yang berasal dari tumbuhan. Purbararang langsung kembali ke istana untuk melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Racun tersebut dicampurkan ke dalam minuman milik Purbasari. Ia menghampiri adiknya, Purbasari yang sedang bersolek di depan kaca. Hai adikku, aku membawa minuman untukmu. Minumlah. Wah, terima kasih kakak. Purbasari meminum tanpa rasa curiga sedikit pun. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Setelah itu, Purbasari terkejut melihat wajahnya yang berubah menjadi jelek dan menjijikkan. Ia menangis, sedangkan Purbararang merasa bangga karena rencananya berhasil. Rarti wae, bariki wajahmu menjadi jelek. Dan sebentar lagi aku menjadi ratu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kulitku? Kenapa jadi seperti ini? Purbararang menarik tangan Purbasari untuk bertemu dengan orang tuanya. Paling nikmat saat berbuka. Farjan. Woi aku. Ayah, lihatlah. Masa ayah akan mengangkat Purbasari yang terkutuk ini menjadi seorang ratu? Yang benar saja, wajahnya, badannya, segalanya sudah berkenang dia. Menjijikkan. Orang yang terkutuk seperti ini tidak pantas menjadi seorang ratu. Lah kok iso? Tapi oi, pengawal, bawa manusia terkutuk dan menjijikan ini dari sini. Tinggalkan dia di tengah hutan.
Ayah, aku mohon jangan usir aku. Aku sendiri tidak tahu mengapa tubuhku menjadi seperti ini. Suamiku, keputusanmu sangat buruk. Hentikan pengawal, dia ini putriku. Aku melahirkannya dengan susah payah. Alah, dadak nangis. Pengawal, bawa dia pergi dari sini sekarang juga. Baik, Raja. Purbasari pun dibawa oleh pengawal ke tengah hutan belantara. Mereka meninggalkan Purbasari di tengah hutan sesuai dengan perintah Prabu Tapa Agung. Namun, di hati mereka terbesit rasa tidak enak dan tidak tega terhadap Purbasari. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa pengawal, kalian jangan merasa bersalah. Kalau begitu, saya mohon pamit untuk kembali pergi ke istana. Baiklah, kita DJ ya bro. Selama hidup di hutan, Purbasari berteman dengan hewan. Di antaranya ada seekor kera berbulu hitam yang misterius. Purbasari menamai kera itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung dengan setia menghidupi Purbasari setiap saat. Dia juga rutin mengambilkan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Pada suatu malam di bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk memakan apel merah yang diambilnya dari pohon ajaib. Mendengar perintah itu, Purbasari menuruti dengan senang hati. Di saat ia sedang memakan, sesuatu pun terjadi pada kulit Purbasari. Kulit Purbasari yang sebelumnya memiliki bercak hitam, kini kembali menjadi putih bersih seperti semula. Wah, apa yang terjadi padaku? Tubuhku kini kembali seperti semula. Lutung, terima kasih banyak. Ya ibu, boleh saja. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Purbararang dan para pengawal terkejut melihat Purbasari yang telah kembali menjadi cantik. Hah? Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa kembali cantik? Dasar nenek sialan itu. Awas aja. Ini semua berkat bantuan Lutung Kasarung. Baiklah, kutukanmu sekarang memang telah punah. Akan tetapi, seorang ratu harus mempunyai suami yang tampan, bukan? Calon suamiku sangat tampan. Mana calon suamimu? Pari yang kebingungan akhirnya menarik tangan Lutung Kasarung. Dia ini tunanganku. Purbararang pun tertawa terbahak-bahak melihat tindakan sang adik. Ya ampun, jadi katanya adalah tunanganmu. Astaga, saudaraku, hey, hello. Jangan bilang karena tinggal di hutan kau pun bercinta dengan seorang ketek. Seleramu benar-benar tidak level, Mangea, kenapa kau ricu sekali sih? Ini pasanganku, mau anakku berbulu pun ini bukan urusanmu. Pada saat itu juga Lutung Kasarung bersemedi. Tiba-tiba terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pangeran yang berwajah tampan. Semua terkejut melihat kejadian itu. Purbararang akhirnya mengakui kesalahannya selama ini. Ia memohon maaf kepada adiknya dan memohon agar tidak dihukum. Maafkan aku adikku. Aku mengaku diriku salah. Meskipun perempuan selalu benar, tolong maafkan aku adikku. Lantas, pria selalu salah? Cih, bersyukur kau tidak kukutuk menjadi Lutung Kasarung yang kau sebut ketek itu. Jelas-jelas ketek gini tak bisa tampan. Purbasari yang baik hati memaafkan kakaknya. Baiklah kakak, aku memaafkanmu. Asal setelah ini, kau jangan merusak tatanan istana. Setelah kejadian itu, mereka semua kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu dan Lutung Kasarung menjadi raja. Tak lama setelahnya, mereka melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Sudah effort banget loh.